Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kita di Henry Channel ya. Oke, perkenalkan saya adalah satu-satunya host di channel ini ya. Saya asli Pariaman, sekarang tinggal di Jawa Timur. Oke, kita akan bahas lagi hal-hal yang berkaitan dengan Iyun dan Fauzana ya. Ini dari kontenku yang terakhir ada yang meminta saya untuk mereaction PK live-nya Bunda Sri Cahyo sih. Ibu Sri Cahyo, yaitu ibu angkatnya Bunda Fauzana, dengan PK-nya dengan siapa? Pak Sugi. Pak Sugi ini adalah Yunfa, garis keras, garis lurus. Ya, oke, kita lihat dulu. Ini adalah ini ya, Bu Sri. Ini yang di sebelah itu Bu Sri dan Bunda Fauzana ya. Ini Bunda Fauzana itu kemarin itu kan kronologinya dia setelah manggung di Jakarta, mengisi pernikahan di Jakarta, kemudian mau kembali ke Padang. Itu kayaknya ada yang ngejob juga di Muara Bungo, akhirnya singgah ke Muara Bungo untuk ngejob, ngisi manggung lagi di Muara Bungo. Nah, Muara Bungo itu adalah rumahnya Ibu Sri. Ibu Sri ini siapa? Ibu Sri ini adalah orang Jawa. Kalau nggak salah suaminya juga orang Jawa. Jadi mereka ini, Ibu Sri ini orang Jawa yang sudah lama menetap di Muara Bungo. Kemudian kemudian dia ngefans dengan Fauzana, terus beliau juga pernah ke rumahnya Fauzana. Nah, beliau ini akhirnya udah dianggap ibu sama Fauzana, akhirnya ya udah jadi ibu angkatnya Fauzana. Jadi setiap kali Fauzana manggung di Muara Bungo itu harus mampir ke rumahnya beliau. Nah, ini adalah kedekatan fotonya ya. Nah, ini captionnya juga ada yang menarik teman-teman. Ini kan fotonya mereka berdua. Kalau soundnya timur ke barat, loh. Apakah ini kode? Nggak tahu juga ya. Timur ke barat. Nah, captionnya soundnya adalah timur ke barat. Nah, apakah ini kode dari Ibu Sri juga? Pastinya beliau, kalau menurutku pasti tahu lah. Beliau itu hanya nggak satu kali, dua kali ketemu Fauzana ya, berkali-kali. Pokoknya setiap kali Fauzana manggung di Muara Bungo, di kotanya, beliau pasti minimal nyamperin atau ngajak mampir ke rumahnya. Nah, ini captionnya, ibu versus anaknya, tetap salam sobat ngarit. Nah, kenapa tetap salam sobat ngarit? Padahal beliau itu setauku nggak pernah mendeklarasikan diri sebagai sobat ngarit. Beliau ya pastinya kalau kita bagi antara timur dan barat, ya beliau pastinya lebih pro ke barat ya, tapi tetap beliau bilang tetap salam sobat ngarit. Nah, ini juga berkali-kali gue bilang kalau Mas Iyun dan Fauzana nggak ada hubungan, kayaknya Ibu Sri Cahyo ini nggak akan pakai kata-kata tetap salam sobat ngarit. Nah, itu kode juga, kalau menurutku itu salah satu kode ya. Beliau tahu, kemungkinan besar tahu lah hubungan Iyun dan Fauzana ya. Oke, kita lihat lagi permintaan dari netizen, yaitu PK-nya live PK-nya Ibu Sri Cahyo dengan Pak Sugi. Nah, 3112 ikut enggak kamu kan udah temennya Bu ya. Awal-awal live aja. Mau saya ke rumah Bu, ayo makanya. Ini kalau nggak salah tanggal 9 atau 10 ya, gitu kan, jadi kamu bisa ketemu aku rekam Pak sendiri. Kalau sana jangan salahku Pak. Bu Fauzana itu jadi mau nikah sama Yun tak?
Bu, Buya kirim salam Bu buat siapa pas ultah dia. Sama jangan antar aku Pak. Ini ada pertanyaan dari Fauzana netizen. ikut jadi mau nikah sama Yun tak? Bu, Buya kirim salam Bu buat siapa pas ultah dia saja. Lu mau? Ada yang tanya, ada penonton Busri yang tanya, Fauzana jadi nikah tak sama Iyun? Beliau diam aja. Itu adalah kode abu-abu sebenarnya. Bisa ya, bisa tidak. Mungkin kalau menurutku ya, karena memang kan Iyun dan Fauzana itu kan memang benar-benar merahasiakan hubungannya ya. Jadi siapapun yang terkait, siapapun yang tahu rahasia mereka, rahasia hubungan Iyun dan Fauzana itu disuruh tutup mulut. Kalau menurutku ya teman-teman. Makanya ketika ada yang tanya di live-nya beliau ini, Iyun dan Fauzana jadi nikah apa enggak Bu? Beliaunya diam 1000 bahasa. Di live-nya Iyun kan juga seperti itu. Kalau live-nya Iyun kemarin, kalau teman-teman lihat, ketika ada seorang cewek yang tanya, ini calonnya Fauzana ya? Mas Yun nggak jawab apa-apa. Tidak mengiyakan, tidak bilang tidak juga. Ya langsung mengalihkan perhatian. Ini gerakannya sama dengan Bu Sri Kacayo ini. Gerakannya sama. Bener nih Pak Agus nih. Bu, hujan resepsi aku ikut Bu. Kalau puja iyalah. Kalau puja aku di situ 7 hari 7 malam nggak pulang-pulang pokoknya. 7 hari 7 malam. Ya. Kalau dia yang pesta, aku 7 hari 7 malam nggak pulang-pulang dia. Coba aja. Dia cuma punya ibu satu-satunya yang inilah nggak ada. Bu, kapan Bunda nikah? Ya kita tunggu. Aku maunya secepatnya. Kapan? Pestanya Kak J itu tanggal 31, tanggal 31 nikah 1 pesta gitu. Karena Ini ya. iya Pak Agus, dia ulang tahun mau Pak Agus ya? Kan udah dibilang itu di live. Oh, jadi kalau Fauzana nikah, beliau ini di live-nya ini menyatakan akan sanggup ke Pariaman selama 7 hari 7 malam. Aduh. Ini salah satu bentuk loyalitas ya seorang ibu angkat. Kalau ada apa-apa bilang Bu Sri, kalau ada apa-apa sampaikan ke Bu Sri. Aku disuruhnya menyelesaikan beban masalah dia. Terus masalahku gimana? Aku tuh nggak tahu ya kalau bapak nggak ada dinas, aku bareng bapak. Tapi kalau bapak nggak dinas, aku sendiri. Aku calon muda aja gitu. Dia katanya yang penting bisa membimbing dia dunia akhirat. Aku bilang simpel banget sanatmu. Tuh Pak Sugi, ayo Pak Sugi. Naik, tuh Pak Sugi naik. Yo aku kalah Pak Sugi, aku nggak punya spender. Seruan dulu. Aku nggak punya spender. Yo awas yo, nek fotoku diedit, aku dibuang, diganti sama itu. Kata siapa? Anak-anak udah bilang Bu, ntar wajah ibu lenyap nanti sebentar lagi, dia bilang gitu. Coba men, aku malah ku tolak, coba ulang. Tuh, kamu dibilang raja edit, ya nggak apa-apa lah, yang penting ngeditnya. Ini nggak tahu Yang apakah pertama baik-baik kali apa yang lu anak-anak. saya. Aku nggak punya spender Pak, soalnya spenderku udah kabur semua. Karena aku ngeditnya yang baik-baik, Bu. Iya, ngeditnya bagus-bagus, aku suka tuh. Oke, Pak Sugi sendiri seperti yang kita ketahui ya, beliau adalah dari awal memang Yunfa sejati ya, Yunfa garis keras ya. Jadi walaupun ada gonjang-ganjing, konflik, batalnya konser, beliau setahu saya tetap dukung Iyun dan Fauzana ya teman-teman ya. Beliau ini juga salah satu orang yang tahu rahasianya hubungan Iyun dan Fauzana kalau menurutku teman-teman. Karena apa ya? Karena mereka pernah ketemu juga
Fauzananya ya, pernah ketemu dengan Pak Sugi di Jakarta, itu udah lama. Terus yang terakhir kali ketika ini sebelum konser kan, terakhir kali Bunda Fauzana kan konsernya kan di Muarabungo, di kotanya Ibu Sri ini. Tapi sebelum itu kan di Jakarta. Di Jakarta konsernya kan, seperti yang saya ceritakan tadi. Ketika Fauzana konser di kota Jakarta, Buya atau bapaknya Fauzana itu live. Terus kemudian live pas pas performnya Fauzana. Kemudian ada yang nyeletuk begini, penontonnya Buya itu nyeletuk, Fauzana dengan calonnya Lucky ya Pak. Nah, terus kemudian banyak orang protes, banyak penonton yang nggak suka dengan pertanyaan itu, kemudian protes, jangan tanya sembarangan, itu orang tua. Terus kemudian Pak Sugi pada saat itu juga komen di live-nya Buya, keluar aja dulu Buya, kata Pak Sugi kalau nggak salah seperti itu ya. Nah ketika Pak Sugi minta untuk Buya turun, nah tiba-tiba itu langsung turun live-nya. Nah ini menandakan Pak Sugi itu istilahnya Buya itu menuruti kata-katanya Pak Sugi, karena kalau menurutku ya karena mereka ada kedekatan, keluarganya Fauzana dengan Pak Sugi ini ada kedekatan. Nah oleh karena itu tidak menutup kemungkinan Pak Sugi ini pastinya tahu cukup banyak juga tentang hubungan Yuna Fauzana. Oke, kita lebih. Kalau yang ditanya gue aja, yang suka banyak, yang nggak suka cuma sedikit orang, yang suka itu banyak. Ya ini Iya gitu. bicara tentang Aku sambil konten ya. dandan aja Pak. Aku kerjaanku tiap hari moles-moles mukaku aja sama kayak bundamu. Maca aja. Bundamu kan suka maca. Kalau pagi dadang, kalau malam kreo. Kalau malam lembur Pak, beda. Kalau malam lembur sampai jam 4 pagi. Iya. Pembicaraan dewasa ini kayaknya. Kalau sampai jam 4 pagi keper lah Pak. Sampai paginya. Pak Sugi ini kalau nggak salah juga Anak-anak tuh edit orang Jawa juga ya, kalau dengan nggak salah. bunda gila aja. Aku nggak, penontonnya dikit. Bapak malah banyak, aku mana ada. Kata tanggal berapa, Bu? Insya Allah kalau aku sendirian aku berangkat tanggal 30. 30 tuh 30, 31, 1, 2, tanggal 3 baru aku pulang. 5 hari aku di situ. Aduh. Gak enak. Hah? Ketemu anak-anak orang ini. Bola? Ini ya. Kayaknya Bu Sri itu merencanakan untuk ke Pariaman pas pernikahannya Kak Ji ya. Tadi dia bilang barusan ya, tanggal 31 sampai 3 itu baru pulang, kata beliau ya. Anak ngomong ke orang, Mbak. Yo, sampai wong sono aku sing sebelah pihak sini. Lah kan sampai udah dapat. Dapat apa? Aku nggak dikasih kok. Dia mau bilang, loh kamu pasti kemarin banyak disawer. Kalau orang Bungo kan ke pesta, kalau artis ada artis itu sawernya gede-gede, merah-merah, biru-biru. Iya Bu, tapi dia diam aja. Harusnya kasih lah ini ongkos Bu buat berangkat gitu. Dia banyak kemarin tuh dapat panen ya kamu, aku bilang. Awas Bu, keceplosan. Enggak, aku kok keceplosan. Aku tuh sebenarnya boleh, cuman aku bilang aku nggak mau, itu bukan ranahku. Kalau kamu menyampaikan sendiri, aku nggak mau. Ya ini kode-kode juga ya, kode-kode awas keceplosan.
Kalau menurutku ya Pak Sugi dan Ibu Sri ini pasti tahulah tentang hubungan Iyun dan Fauzana ya. Oleh karena itu kan dari pihak Bu Sri sendiri kan kalau setiap kali posting itu pasti ada tetap salam sobat ngarit. Kalau dari Pak Sugi kan ya seperti yang kita tahu sering bikin-bikin konten-konten yang berhubungan dengan Iyun Fauzana ya. Beliau adalah orang yang tetap konsisten menyandingkan Iyun dan Fauzana ya, walaupun banyak dapat hujatan juga dari orang-orang yang nggak suka ya. Iyalah biar nyampein sendiri, masa ibunya yang lihat. Iyalah. Kalau ada apa-apa ke ibu aja, emang aku apa? Aku asisten nggak, digaji nggak, mau enggak aku diterang sama sobat ngarit piye. Serang ibu. Tuh, aku pagi diterang sobat ngarit. Sobat ngarit tuh sekarang udah melupakan ibunya kok. Aku nggak pernah dianggap lagi juga nggak apa-apa makanya. Sabar bu, sabar bu. Tapi nggak lupa sama ibu kandungnya kali. Mak Sri, salam sobat ngarit dulu yo. Salam sobat ngarit. Aku ngarit juga Pak, cuma ngarit uang suamiku kan sama aja judulnya ngarit. Ya itu ya yang bisa saya sampaikan ya aku dari orang yang mendukung Iyun dan Fauzana tetap percaya, tetap cukup yakin dan percaya bahwa mereka tetap menjalani hubungan di balik layar. Itu memang sengaja diprivasi seperti konten gue yang sebelumnya. Memang ada konflik dari konten gue sebelumnya kan juga udah aku jelaskan konflik pasca 10.10 itu seperti apa. Itu menurut teori gue, menurut opini gue ya. Kemudian ya seperti yang sudah aku jelaskan di konten gue yang di bawah ya, teman-teman bisa lihat sendiri beberapa kejanggalan yang aku jelaskan di sana. Dan dan setelah klarifikasinya Mas Iyun itu kan masih banyak sebenarnya kalau teman-teman cermati kode-kode dari Bunda Fauzana itu, terutama dari Bunda Fauzana dan Iyun juga. Tapi ada yang jelas banget dari Iyun, ada juga yang jelas banget dari Fauzana. Yang jelas dari Fauzana itu adalah ketika nama Iyun itu disebut lebih ganteng. Ketika Fauzana mendengar itu, beliau langsung ketawa cekikikan. Ketawanya bukan ketawa menghina loh ya. Teman-teman bisa lihat ketika Fauzana PK dengan Uni Bakwan yang di pesisir. Nah itu ketika beliau ngomong Mas Iyun lebih tampan, itu beliau ketawanya ketawa kesenangan, ketawa kegirangan. Nah banyak selain itu ya beliau juga menyanyikan lagu-lagu yang disenangi oleh Mas Iyun seperti lagu Kawin Kontra, lagu Jawa lain-lainnya juga masih malah tambah fasih. Untuk kode selanjutnya Fauzana malah tambah fasih berbahasa Jawa. Terus dari Mas Iyun sendiri yang paling jelas itu kodenya adalah pada saat Iyun dan Aulia itu dikabarkan menjalin hubungan. Kemudian Iyun itu sampai memasang lagu Fauzana sampai 3-4 kali di akun TikToknya. Itu yang paling jelas. Terus hal yang paling jelas dari Iyun itu juga ketika beliau mengabarkan bahwa salah satu keluarganya Fauzana ada yang mau tunangan di bulan Mei, dan itu terbukti Kak Ji yang bertunangan. Nah itu kode yang sangat jelas. Kan nggak mungkin orang seperti Iyun itu bisa tahu kalau ada keluarga Fauzana yang mau lamaran. Kalau orang udah putus kan otomatis kan ya putus komunikasi juga, putus informasi juga. Nggak mungkin juga harusnya Mas Iyun tahu informasi tentang Kak Ji yang akan lamaran. Yaudah, itu aja dulu dari saya. Untuk salah katanya saya mohon maaf, untuk kurang-kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.